bukan Allah, ini buku. Tapi di dalamnya isi hatinya semua. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Saya akan marah. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Itu prinsip anak Tuhan. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Jangan. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan. Dan mereka kaget. Ya, kau bilang kami kafir boleh. Kami bilang kau anak setan, kau pikir saya ini bodoh. Pendeta Son Balaja ini jemaat di sini penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami dan mengerti hukum. Bapak hati-hati. Sepanjang ada, ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab omong kosong, secara hukum legal ini jelas. Saya tidak omong sembarang. Kau berani ganggu gue, saya kasih tahu. Kau cocok dipasang label apa? Yang suka rubah tafsiran firman Allah, apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen, kau setan punya anak. Itu bukan mamanya kawin dengan setan, bukan. Kan saya sudah jelaskan. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu Hawa. Rubah firman, Hawa tumbang. Datang cobai Yesus di padang gurun, kutip firman, salah tafsir. Yesus tegur, kau mencobai aku. Dia kutip firman, suruh lompat. Dia pikir itu ayat supaya ayat bunuh diri, kau tes-tes Tuhan. Itu mencobai Allah. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf. Minta maaf apa? Ini ada di Alkitab. Lu enak. Kecuali saya penistaan agama. Saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang. Di sini. Tapi coba-coba omong kami punya. Kalau hanya baca biasa terima kasih. Kalau hanya tafsir benar kami juga minta terima kasih. Tafsir salah penistaan. Ahok masuk penjara hanya kutip satu ayat. Salah tafsir loh. Kalian kutip berayat-ayat. Betapa kalian meremehkan kami. Mentang-mentang kami minoritas. Kembali firman. Sikap kita kepada firman adalah sikap kita kepada Tuhan. Saya ini bukan pendeta yang gila yang tidak pikir saya bini anak masih kecil-kecil. Tapi aku cinta firmannya. Jadi jangan coba-coba mengganggu apa yang aku cintai. Amin. Kalau pendeta tidak cinta firman yang cari aman yang tunggu tiap bulan tanda tangan gaji. Beda. Beda. Bagi saya itu bukan hamba Tuhan sejati. Itu bukan tunggu gaji tiap bulan. Saya sekolah teologi ini untuk mengajar tentang Tuhan kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, pendeta Mel Atok ya. Ini belakangan ini suka sekali marah-marah, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk nggak jelas kepada para mualaf. Begitu juga kepada para apologet muslim ya. Dia mengatakan bahwa ini mualaf suka sekali nih mencampuri agama lamanya. Suka sekali menyinggung agama Kristen. Padahal ya, para mualaf ini cuma memberikan kesaksian, cuma memberitahukan apa yang dia ketahui, dan dia tunjukkan data. Bukan bermaksud menyerang agama orang ya, tetapi hanya memberikan data, membagi ilmu yang dia miliki. Ini yang teman-teman, terutama dari yang Kristen ya, itu harus tahu. Kalau kalian bilang, yang menyinggung, yang suka lompat pagar, itu malah murtadin. Jadi kalau kita bandingkan kelakuan, ini kita bicara kelakuan ya, karena yang disinggung ini kan oknum-oknum punya kelakuan. Kita bisa lihat kelakuan orang-orang yang murtad. Bagaimana bejatnya para murtadin-murtadin ini teman-teman. Kita hitung aja ya. Contoh, Kosman bin Sunet itu murtadin. Bagaimana kelakuan bejatnya masuk penjara. Saifuddin Ibrahim. Ya, bagaimana kelakuan bejatnya. Terus kita lihat lagi murtadin-murtadin yang lain. Yang belum ketangkoi, tetapi kelakuannya itu luar biasa, suka sekali mengejek-ngejek iman lamanya. Contoh saja, Effendi Usman, yang kerjanya apa? Menjelekkan Islam. Udah itu, kita lihat, ada lagi Lucy Daifa, ya, Lucy Daifa yang kemarin viral, karena berbohong, karena menyebarkan berita hoaks. Orang-orang yang murtad ini selalu dipakai oleh para Polycarpus dan Laskar Polycarpus untuk mempengaruhi saudara-saudara muslimnya agar mau murtad. Harusnya pendeta Mel Atok lihat ini. Semoga ya, dengan video ini, konten ini, pendeta Mel Atok bisa terbuka matanya. Benar-benar bisa melihat kembali
lihat data gitu. Jadi marah itu jangan cuman gunakan emosi saja. Jangan cuman gunakan feeling, perasaan aja. Jangan, lihat data, Pak. Kalau Anda melihat yang murtad, yang mualaf, Anda bandingkan kualitasnya, aduh, langit dan bumi, jauh sekali. Kita lihat orang-orang yang murtadin ini, gara-gara murtadnya ditawari perut dan bawa perut, mereka dipakai. Mereka dipakai untuk propaganda. Ini mirip tahu dengan apa? Mirip dengan orang-orang yang membelot ke Korea Utara, dari Amerika, dari Korea Selatan ya. Di Korea Utara mereka dipakai sebagai alat propaganda. Oleh pemerintahan dipakai. Untuk mengatakan, yuk ikut, lebih bagus ke sini gitu. Dan murtadin itu diberikan panggung. Itu bukan rahasia lagi ya. Bagaimana orang-orang yang murtad itu diberikan kesempatan untuk bersaksi di gereja. Asmiranda, bayangkan. Dia bukan apologet, bukan evangelis, bukan pendeta, tapi dibawa keliling roadshow. Betul tidak? Sudah berapa banyak? Nani Idol dibawa juga. Terus Pinkan Mambo, begitu murtad dibawa keliling. Kosman dibawa keliling. Saipudin dikasih gelar pendeta. Murtadin-murtadin ini diberikan panggung. Lucy Daiva sama. Ya, Lucy Daiva juga diberikan panggung. Untuk apa? Untuk mempengaruhi saudara-saudaranya muslim. Ini yang kita tanda tanya. Kenapa? Murtad ya murtad saja gitu. Itu pilihan hidup. Orang berhak memilih keyakinan masing-masing. Tetapi yang lucu, kenapa ini diskenariokan? Betul tidak? Kita bisa lihat ada rencana diskenariokan para murtadin ini untuk memberikan kesaksian. Ini yang kita nggak nyangka gitu. Lucy Daiva, si Kosim ya, dua orang ini murtadin. Keliling, memberikan kesaksian dari satu gereja ke gereja yang lain. Menyebarkan berita bohong. Tujuannya apa? Mempengaruhi orang Islam. Supaya mau ikut murtad. Ya. Sedih nggak? Sedih teman-teman. Saya sampai kadang-kadang bingung ya. Saya bingung melihat kelakuan-kelakuan mereka ini. Dan semoga dengan video ini bisa membuka mata dari pendeta Mel Atok. Agar dia kembali sadar. Agar dia kembali tahu. Dan saya akan tunjukkan perbedaan ya antara yang mualaf dan murtad. Kita bilang yang istilahnya yang terkenal lah. Kalau yang nggak terkenal kan kita nggak tahu. Ini yang istilahnya sama-sama terkenal gitu. Lucy Daiva terkenal. Artis dangdut. Murtad, keliling dari satu gereja ke gereja yang lain. Kita bandingkan dengan Kohani. Ya, Kohani seorang mualaf yang terkenal juga, yang di masjid pun memberikan kajian. Jadi sama-sama di tempat ibadah yang baru, ada kasih kajian. Kita bandingkan kelakuannya. Kan begitu. Oke, kita coba lihat dulu ya, bagaimana kelakuan dari murtadin, si Lucy Daiva ini, yang baru-baru ini viral. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, kemarin tuh dia viral menyebarkan berita bohong, dan akhirnya, karena takut ditangkap, karena menyebarkan berita bohong itu, hukumannya lebih lama. Lebih lama daripada kamu nyuri ayam, daripada penistaan agama. Karena menyebarkan berita bohong yang membuat keonaran, itu hukumannya 10 tahun. Itu yang diterapkan kepada KC itu pasal itu. Jadi KC itu bukan penistaan agama ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya, Kosman bin Sunet alias KC, dia bukan kena penistaan agama. Dia kena menyebarkan berita bohong yang membuat kegaduhan. Itu si KC. Kalau yang penistaan kayak Rudi Simamora alias Anak Bata, Yusuf Manubulu, Gracia Pelo, ya, Ustadz Yaya Waloni, ya, di bawah setahun semua. Kalau dulu kan mereka bilang, loh, kok nggak sebanding? Ustadz Yaya Waloni cuma 6 bulan gitu. Yusuf Manubulu juga 6 bulan. Biar kalian tahu, Yusuf Manubulu, Rudi Simamora juga cuma 8 bulan. Jadi, biasa aja gitu. Kalau KC itu lama karena memang pasalnya berita bohong yang membuat keonaran. Sama seperti yang akan diterapkan kepada Lucy Daiva. Ini, kalau kemarin dia nggak minta maaf ya. Kalau dia nggak minta maaf. Oke, kita coba lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kosim. Saya anak dari 5 bersaudara. Bapak saya almarhum Mukri, ibu saya almarhum Siti. Tinggal di Desa Saninten, Kampung Sukamana, Kabupaten Pandeglang.
Saat ini saya berdomisili di Jakarta, anak saya juga satu, istri saya orang Singkawang. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua ini, dan saya juga mau minta maaf terutama untuk Kota Serang dan Pandeglang, terlebih lagi untuk Provinsi Banten. Saya minta maaf ya sebesar atas kejadian ini karena ini membuat resah dan membuat gaduh untuk Kota Serang dan Pandeglang. Atas kejadian ini saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan membuat konten lagi. Saya juga nggak ngerti ya, pokoknya saya di luar kesadaran waktu itu, dan saya juga pokoknya saya minta maaf banget atas kejadian seperti ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya buat semua warga Kota Serang dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya Lucy Darifa, pemilik dari TikTok K_Lidi, di mana tanggal 7 April saya membuat konten dengan spontanitas saya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Namun saya mau sampaikan di sini sama sekali tidak punya niatan untuk memperkeruh keadaan kerukunan umat beragama. Namun niat di sini adalah supaya kira-kira adanya kerukunan umat beragama lebih erat lagi. Itu adalah niat hati saya. Adapun di dalam konten ini ada beberapa kata yang terpleset di lidah saya, namun menyinggung dan membuat resah saudara-saudara saya di Pandeglang, di Serang, di Kota Banten khususnya. Di sini saya Lucy Darifa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada dari hati saya untuk menghina ataupun untuk memperkeruh kerukunan umat beragama. Justru dasar dari saya membuat konten ini untuk mempersatukan, jadi untuk adanya kerukunan agama itu. Bagaimana kiranya di tempat lain pun bisa merasakan adanya kerukunan umat beragama atau toleransi yang dibuat oleh masyarakat Kota Serang. Itu adalah niat yang saya buat pada saat saya membuat konten itu. Bagaimana isi dari konten itu benar-benar saya memuji bagaimana orang Serang memperlakukan kami para minoritas beragama, tapi mereka tidak mempermasalahkan. Dan bicara tentang gereja, Bapak Ibu Saudara, saya sama sekali tidak tahu bahwasanya di daerah yang saya sebutkan tadi ternyata banyak gereja. Itu ternyata ada beberapa yang memang tidak sepantasnya saya sebut gereja, namun lebih dikatakan adalah rumah tempat untuk beribadah, bukan gereja secara struktural ya, secara legal. Dan ini mau saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ketidaktahuan saya dan kurang kepedulian saya untuk lebih bertanya, karena pada saat itu saya hanya merasa bangga sama orang Serang khususnya yang ada di tempat saya pada saat itu, bagaimana bisa ada tempat ibadah yang saya sebutkan tadi adalah gereja. Disinilah kesalahan saya mau sampaikan, ternyata ini juga koreksi buat kami, bahwa buat saya pribadi, bahwa yang dinamakan gereja adalah yang disahkan oleh pemerintah sesuai dengan izin gitu ya Pak. Dan namun ternyata saya salah, bahwa di sana bukan gereja yang sudah mendapatkan izin. Jadi saya bisa mengklarifikasi bahwa saya katakan di Kota Mangga 2 yang saya sebutkan itu ternyata belum sepenuhnya gereja, tetapi adalah yang dahsyatnya luar biasa, bapak-bapak yang ibu-ibu memberikan izin buat kita untuk beribadah walaupun gedung itu belum menjadi gereja. Ini juga membuat saya terenyuh dengan adanya video ini menjadi viral. Saya tidak berpikiran akan ke depan viralnya akan berdampak negatif. Saya berharap video ini emang benar-benar untuk mendapatkan hasil yang positif. Kiranya warga Indonesia yang lain ya di luar dari Kota Banten mendapatkan pengajaran bahwasanya di Kota Serang ini atau di kota khususnya Serang, Banten ini bisa sangat memperhatikan masyarakat minoritas. Hanya itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada niatan apapun, tidak ada sama sekali, karena saya mencintai Kota Serang juga. Saya pernah muda di sini, Cilegon saya pernah di sana, kuliah saya pernah di Serang. Jadi saya timbul rasa cinta saya pada saat saya mendengar
satu informasi yang ternyata tidak benar, ya Bapak Ibu. Tidak benar itu dalam arti ternyata itu bukan gereja, Bapak Ibu. Jadi bukan gedung yang dianggap gereja, namun adalah rumah tempat beribadah. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi buat semua masyarakat Kota Serang, Banten pada umumnya, dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melihat video viral kemarin, saya mau sampaikan dari hati saya paling dalam. Saya cuma manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kemudian hari pastinya saya lebih teliti lagi untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Dan tidak ada yang dapat saya katakan. Saya hanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan saya juga meminta maaf kepada saudara-saudara saya yang dari gereja yang tempat saya juga datangi, karena ketidaktahuan saya juga. Minta maaf kalau menjadi tidak nyaman buat saudara-saudara saya juga yang Kristen, karena memang jujur saya memang tidak tahu pada saat saya diundang. Saya hanya tahu dari teman saya di situ gereja, sehingga saya mengatakan itu adalah gereja. Jadi saya minta maaf buat semua saudara-saudaraku yang berada di Mangga 2, yang beribadah di tempat sana, yang mungkin kena imbas dari apa yang saya katakan. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Saya berani datang kemari karena saya merasa saya tidak mau memojokkan agama ataupun siapapun. Kalau saya bersalah mungkin saya sudah kabur, tapi karena saya tahu saya melakukan ini untuk kerukunan umat beragama, maka saya berani hadir saat ini. Apapun konsekuensi yang akan terjadi, saya siap menerima. Karena saya percaya dan saya bangga sekali saya lihat semua dari awal penuh dengan kasih. Pak Kiai, semuanya saya bangga sekali. Saya sampai berkata pikir, belum pernah saya merasakan Kota Serang ini sigap sekali. Dan walaupun semua, saya tadi jujur ya Bapak Ibu, saya takut sekali karena pada saat saya dilanjut kok semua di sini saya sendirian, tapi mereka semua menguatkan saya. Saya tidak perlu takut karena mereka penuh kasih kepada saya. Saya pikir saya cuma menghadapi 2-3 orang, tapi semuanya berada di sini, dan mulai dari camat, RT, RW, sampai pihak kepolisian, dari menteri agama, dari semuanya. Saya terkaget-kaget. Saya cuma diam minta pertolongan Tuhan. Ternyata semua berbuat baik kepada. Kalian lihatlah kelakuannya. Lucy Deva, si Kosim. Mereka ini, aduh, udahlah nggak usah dibilang. Lucy Deva ini kan udah nggak nyanyi dangdut ya. Mungkin udah tua, udah nggak laku. Jadi pekerjaannya sekarang apa? Evangelis. Pewarta Injil, sama seperti Effendi Usman, dipakai oleh gereja untuk memberikan kesaksian ke tempat yang lain, mempengaruhi orang-orang Islam supaya mau murtad. Itu kelakuan mereka, kerjaan mereka. Dan kita lihat hidupnya lumayan gitu, ditopang ya. Pernah nggak kalian lihat kalau mualaf dibuat seperti itu? Nggak ada, di Islam nggak ada seperti itu ya. Oh, kamu mualaf, oke, khotbah Jumat kamu nanti. Nggak ada, teman-teman. Pernah nggak kalian lihat mualaf dikasih khotbah Jumat hanya karena pengalaman dia? Nggak ada. Karena ilmu dia oke. Setelah mualaf dia memperdalam Islam, diberikan kesempatan untuk jadi khotib Jumat. Kalau disuruh memberikan kesaksian dia mualaf, nggak ada. Pernah nggak kalian lihat Jumatan ya yang dikhotbahkan adalah kesaksian mualaf? Nggak ada. Nggak ada di kami masalahnya. Di Islam nggak ada. Ini biar teman-teman Kristen tahu. Silahkan kalian cek. Kalian datangi masjid-masjid. Kalau nggak, kalian dari agak samping-samping, kalian dengerin dari speakernya. Mereka ngomong apa sih gitu. Ada nggak cerita-cerita tentang kesaksian seperti itu? Nggak ada. Beda dengan murtadin ini, yang dibayar ya. Kan kasarnya tuh, dibayar. Dari satu tempat ke tempat yang lain, keliling seluruh Indonesia, untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Bayangin. Bagi teman-teman Kristen bilangnya, loh, mana menjelekkan, itu kan kesaksian dia. Nggak kalian lihat, ditambah-tambahinnya itu. Nggak kalian lihat, dikarang-karangnya lagi sama mereka. Kalau kesaksiannya cuma beda iman, ya udah Anda sampaikan. Menurut saya agama saya yang baru ini lebih bagus. Saya menemukan kedamaian. Udah silakan gitu. Jangan Anda bilang, wah di Islam tuh begini, di Islam tuh begini. Aduh, kalian lihatlah. Bahkan sampai Asmiranda aja nih, biar kalian tahu. Karena saya pernah ya, 2 kali ke tempat kesaksian Asmiranda. Rupanya dia ngomong yang sama. Bahkan bahan leluconnya juga sama. Cara ngomongnya sampai kayak udah dihafal gitu. Jadi dia memberikan kesaksian bahwa setelah dia pindah, mereka diancam.
diancam ya, tempat mereka diundang, gereja yang tempat mereka ditawari atau diundang, itu diancam. Sampai dibilang mau dibunuh dan sebagainya. Artinya apa? Itu kan ingin menjelekkan Islam. Betul tidak? Kan yang ingin disampaikan adalah Islam sadis, Islam kejam, ngancamin orang. Sedangkan dia imannya kuat, pikul salib, nggak apa-apa gitu kan. Supaya apa? Supaya penonton, pendengarnya simpati kepada dia. Nah, ini yang nggak baik. Coba kita lihat, framing-framing buruk selalu dilayangkan kepada Islam. Dan kita tuh kayak, ya udah pasrah aja gitu. Saya kadang-kadang sedih ya, melihat saudara-saudara muslim tuh kayak bilang, udahlah, nggak apa-apa lah, mereka tetap akan kalah gitu. Tapi nggak bisa seperti itu, teman-teman. Kebohongan yang terstruktur itu akan mengalahkan kebenaran yang diam. Kebenaran yang diam gitu. Kita akan tertutup. Emas tetap akan emas. Tapi dia tidak akan kelihatan kalau ditutupi tai. Ditutupi kotoran, biar kalian tahu. Jadi umat muslim pun harus bergerak. Kita lihat bagaimana propaganda demi propaganda mereka buat. Contoh yang terbaru nih, di Tangerang. Coba lihat media-media itu liputnya apa? Tidak diperbolehkan ibadah. Kejam, sadis, Islam gitu kan. Padahal, kalau kita lihat dengan cermat, ini kan lantaran para pendatang ini tidak menerapkan, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak ada. Mereka nggak menerapkan itu, mereka nggak peduli. Ini beda sekali ya. Beda sekali dengan orang-orang yang, punya akal lah. Kalian pernah nggak? Tapi kalian bukan perantau ya. Saya tuh dari dulu selalu disampaikan sama orang tua saya. Kemanapun kamu buka usaha, usahakan. Ya. Hargai orang-orang di sana. Dulu saya ingat, saya pernah buka ya, salah satu kota di Aceh. Itu karena pusing nyari karyawan, saya ambil dari Medan. Semua. Jadi semua karyawan saya ambil dari Medan. Kecuali OB-nya. OB-nya yang dari orang lokal. Jadi saya buat mes di lantai 2-nya. Begitu tahu bokap, wah saya dimaki-maki. Saya dimarahin. Nggak boleh seperti itu. Minimal harus adalah orang lokalnya. Kenapa? Dia yang ngerti daerah, dia yang tahu. Kalau ada apa-apa, gampang ngurusin. Nggak bisa kamu ambil dari luar semua. Kita harus menghargai orang yang ada di sana. Tapi kita lihat, sampai ketua RT-nya ngomong apa? Nggak dihargai dia kan? Itu kan terjadi karena dia sudah ingatkan, tapi mereka ngeyel, dan ngeyel terus. Mau nggak mau marah. Inilah saya bilang. Artinya apa? Memang nggak dihargai kok. Nggak dihargai. Karena mereka nggak menerapkan itu. Bumi dipijak, langit dijunjung. Mereka nggak menerapkan itu. Itulah bisa terjadi. Harusnya pemberitaan media itu seperti itu. Kasih tahu juga. Walaupun ya RT-nya salah. Temperamen, emosian. Kalau memang salah silahkan diproses, kan begitu. Tapi harus dilihat juga penyebabnya. Supaya nggak terjadi lagi, kan gitu. Kita tuh harus belajar mengetahui kebenaran. Supaya kita tahu tindakan kita berikutnya gimana. Ini yang sayang sekali. Dan kalian bisa lihat ya, bagaimana si Lucy Daiva dan Qasim ini menyebarkan berita bohong dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu dibayar secara struktur. Organisasi yang bayar dia kan. Itulah terstruktur sekali. Ini ngeri. Nah, itu kalau kita bicara murtadin nih. Biar pendeta Mel Atok tahu kelakuan murtadin. Murtadin tuh cari makan seperti ini. Effendi Usman juga sama. Terus juga ada si siapa tuh? Satu lagi itu, lupa saya. Polikarpus juga satu lagi itu. Banyak sekali murtadin jadi Polikarpus. Ada nggak apa lagi ya? Nggak sanggup lagi kita bilangin. Karena memang mereka cari makan seperti itu. Dan itu didukung. Yang saya bingung didukung pula itu. Coba kita bandingkan dengan mualaf. Fokusnya apa? Fokusnya adalah mencari akhirat. Fokusnya udah cari akhirat. Mana sibuk dengan, bullshit gitu. Saya saja ya, teman-teman. Saya tuh banyak yang ngundang untuk berikan kesaksian mualaf. Jadi dibilang, Bang Jul, datanglah ya. HMC, datang. Kita mau siarkan kesaksian mualaf gini-gini. Mau nanya-nanya. Saya nggak mau. Saya tolak. Biar kalian tahu. Ya bukannya sombong gitu ya. Kalau nama lumayan lah gitu kan. Maksudnya ada lah yang nontonin. Kalau saya berikan kesaksian, pasti ada yang nonton gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Kenapa? Menurut saya udah mualaf kok. Apalagi gitu. Betul tidak? Udah mualaf ya udah selesai gitu.
Jadi saya nggak heboh, aduh harus inilah, harus itu, kesaksian sana sini gitu. Aduh, nggak perlu, kita nggak perlu untuk terkenal. Beda dengan mereka yang cari makan dengan cara menjual kesaksiannya. Itulah para murtadin Polikardus ini. Cari makan dari jual kesaksian. Kalau kesaksiannya benar masih mending. Ini kesaksiannya tambah bumbu, tambah kecap, ngarang sana, ngarang sini. Aduh, luar biasa. Jadi kita lihat ya, bagaimana kualitas dari mualaf. Kita lihatlah contohnya Kohani. Setelah mualaf, apa yang dia lakukan? Berbagi sama orang, membantu orang lain. Fokusnya itu. Fokusnya itu. Coba kita dengar dulu. Alhamdulillah. Gimana kabar Ko? Alhamdulillah baik Ustaz. Sehat-sehat ya Ko ya? Sehat. Sehat Ko. Ustadz, Koko, apa bedanya Koko, Cece, Meme, AI, Susu? Koko itu panggilan untuk kakak laki-laki. Oke. Cece kakak perempuan, Meme adik perempuan, Susu itu paman. Gitu. Oh, kok dipanggil Koko? Saya dipanggil Koko karena tua, anak pertama. Oh, Iya, Ustaz. jadi orang Tionghoa. Iya, Oh, tadi agamanya? dulu Kristen. tahun berapa? Alhamdulillah. Saya 2013. 2013 sudah Iya, memeluk sudah agama masuk Islam. 9 tahun kan? Oh, Berarti. belum lama. Sudah 9 tahun, sudah SD kelas 3 Ustaz. Belum lama lah. Hani Kristianto atau biasa disapa Kohani kini telah menetapkan hatinya kepada Islam sejak tahun 2013. Kohani merasakan kebahagiaan ketika memeluk Islam hingga bertekad dalam menghabiskan masa hidupnya ingin selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama. Niat Kohani yang kuat untuk berbagi kebahagiaan menjadikannya sebagai sosok yang tinggi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Dalam berbagi kebahagiaan, Kohani tidak mengenal suku maupun agama. Yang penting, orang lain dapat merasakan kebahagiaan yang dia dapatkan. Nah, bagaimana kisahnya? Saksikan hanya di Ngopi. Ngobrol perihal iman. Iya sih. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kan kita tahu ya, Ya. Kohani ini seorang yang selalu melakukan kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali gitu pemirsa. Kita mau tahu ya kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Kohani ini apa aja? Alhamdulillah Allah izinkan banyak sudah. Waktu pandemi setiap hari kita bagikan kusindi, habasi dan madu. Oke. Dibantu sama teman saya, sahabat saya Pak Feryadi. Sudah 95.000 botol lebih kita berikan ke semua orang, apapun agamanya. Dan alhamdulillah semuanya sembuh. Kalau ada satupun yang nggak sembuh, komentar di bawah, pilih rumah sakit yang paling mahal saya bayarin. Insya Allah. Kasih nomor Dengan- resminya. Kus Al-Hindi dan Habatus Sauda. dan Habatus madu. Sauda. Iya. Habatus Sauda ini Jinten obat. hitam itu ya? Ya. Iya. Terus- Sunnah. Ya, terus kita juga berbagi makanan sampai hari ini setiap hari kita berbagi makanan ke tukang sapu, tukang jalanan, Gojek di 5 kota. Saya buka restoran namanya Mie Ikhlas, mie, dan itu nggak pakai kasir, ada di Bandung, makan, adanya kotak infak, nggak punya uang nggak usah bayar. Semua agama nggak peduli, kemanusiaan itu nggak kenal agama. Nah, Ya. betul. Manusia yang tidak kenal agama, apa yang memicu Kohani ini sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin Ustadz juga ingin tahu Ustadz ya? Ya, Masya Allah. ya, Jadi ya. Bismillah, yang memicu tuh ini. Dulu saya tepi jurang neraka. Kemudian Allah berikan hidayahnya dengan banyak saudara-saudara kita yang lain. Berarti hidup saya sudah bahagia. Dengan hidayah itu kami berbahagia. Lalu setelah kita berbahagia, kita harus tahu diri berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Bukankah orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain? Khairan afahul linnas. Terus amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan sama muslim, terus membahagiakan orang lain, menolong orang yang susah, melunaskan hutangnya, terus memberi makan orang yang lapar. Dan itu pahalanya kalau nggak salah Ustaz lebih banyak daripada 1 bulan beriktikaf penuh di Masjid Nabawi Ustaz. Betul ya Ustaz ya? Betul, Ya, Ustaz. betul, Saya ilmunya kalau ilmu tuh harus sering nonton YouTube-nya Ustaz Dasat baru dapat ilmunya, baru jalan gitu. Tapi betul Mas Ustadz Rizky, ya? saya ingat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang kemudian masuk dari 1/10 orang yang dijamin pasti masuk surga. Jadi ceritanya gini, Umar bin Khattab datang ke tempat untuk membunuh Rasulullah, ya kan? Hah. Di jalan itu sudah jalan mau membunuh Rasulullah, niatnya mau membunuh Rasulullah. Ternyata di jalan dapat hidayah.
ketuk pintu. Kata orang dari dalam bersama Rasulullah, kata, Assalamualaikum. Ya. Siapa? Umar. Ya. Hamzah, paman Rasul kata, Umar bawa pedang, bikin kacau sudah ini. Kata Hamzah, buka. Kalau dia niatnya baik, dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau dia macam-macam, kita keroyokin. Karena Umar tidak ada yang kalah berkelahi di Mekah waktu itu. Luar biasa, dia paling hebat berkelahi. Tapi kata Hamzah, kalau dia macam-macam, kita keroyok. Satu lawan dan lawan-lawan. Satu lawan dan kawan-kawan kan. Iya. Buka. Lalu Umar berkata, Aina Rasulullah? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Ada di dalam kamar ceritanya. Lalu Umar mengatakan, saya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia deklarasikan, kalian lebih dulu mendapat hidayah. Kalian lebih dulu golongan pertama mendapat iman. Saya akan mengejar ketinggalan saya untuk memenuhi dan menyapai amal-amal kalian. Ini yang demotivasinya. Terlambat mendapat hidayah. Baru 9 tahun. Saya sudah lebih 40 tahun. Ya, tapi beliau sadari, wah, saya ini baru 9 tahun, harus kejar. Cara mengejarnya, selain taat kepada Allah beribadah, juga harus membuktikan bahwa yang terbaik bukan yang hitam jidatnya saja. Betul. Yang terbaik bukan Senin Kamisnya saja lancar, tapi yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya kok ya? Betul Ustaz. Karena selama ini kalau kita lihat Islam di pandangan masyarakat radikal begitu. Ya kan Ustaz ya? Dan ya, juga selalu ada yang mengasumsikan ketika kita selalu dia radikal, intoleran. Saya sendiri begitu sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam gitu kok. Islam radikal gitu. Ternyata setelah masuk Islam, wah ajaran Islam jangankan manusia, sama pohon, sama binatang aja harus baik. Ada adab-adabnya. Baru saya paham, oh Islam itu seperti itu fitnah. Kita sebelum melangkah harus punya ilmu, sering-sering dengar kajian. Kalau kita masuk Islam terus kitanya ini egois, kitanya nggak berubah, akhlaknya baik. Islam itu kan kemuliaan akhlak. Berarti kita beleng-beleng kata Ustaz. Beleng-beleng. Biar nggak beleng-beleng Ustaz. Biar nggak beleng-beleng yang piring ngopi dulu Ustaz. Kita ngopi. Biar nggak beleng-beleng tadi kata Pak Hani. Jadi kopi apa ya? Ngobrol perihal iman. Apa yang paling berat dilaksanakan? Yang paling berat Ustaz itu menjaga hati Ustaz. Jadi saya mohon didoakan oleh semuanya. Doakan saya jauh dari penyakit hati yang merusak amal saya, merusak diri saya, ujub ria, sumah, ain, hasad, iri, dengki, berbangga-bangga dengan saya sudah melakukan ini. Padahal kalau nggak ada izin Allah saya nggak bisa apa-apa, duduk di sini pun nggak bisa, ketemu Ustadz nggak bisa, udah mati COVID. Terus itu penyakit hati yang berat sekali. Gitu Ustaz. Yang paling nyaman? Yang paling nyaman itu Masya Allah, hari-hari ini kita lalui dengan mengucapkan syukur dan berbahagia sekali, dan kita siap mati. Jadi semua nyaman. Ketika kita bisa melakukan apapun, beribadah, bisa melakukan amal soleh, dan setelah dapat hidayah, semua nyaman Ustaz. Saya siap mati kapanpun, insya Allah. Karena saya tahu, insya Allah mudah-mudahan Nabi berkenan memberi syafaat ke saya. Apa sih sebenarnya yang Kohani harapkan dengan melakukan kegiatan sosial yang semasif ini? Ya, harapan saya, yang saya cari, tujuan hidup saya, dan apapun yang pada tujuan akhirnya yang saya cari cuma 3. Yang pertama, semoga Allah jadikan ini sedekah yang diterima menjadi sedekah jariah, berpahala. Yang kedua, semoga ini juga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya, dan semoga anak cucu saya nanti bisa menjadi orang-orang yang soleh. Dengan saya contohkan, karena bapakmu masuk Islam, jadi kalian juga otomatis Muslim, dan mudah-mudahan kalian mendoakan saya nanti. Karena 3 bekal utama kita di hari kita meninggal nanti. Itu tujuan yang saya cari. Kohani, Rasulullah itu sebelum lahir Islam, Mekah, masyarakat jahiliyah, itu 4 Tuhannya. Iya. Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Kemudian pada saat itu perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Mas Rizky, perempuan waktu itu ditugaskan hanya lahir untuk melahirkan. Bahkan perempuan zaman itu boleh dijadikan taruhan judi. Oke, kau kalah saya pakai istri saya 4 malam. Usis kuat betul istrimu, cantik. Boleh, kau mau pakai 2 malam, kita taruhan. Kalau kau kalah saya, pakai istri saya. Apalagi zaman itu strata sosial ada, bangsawan, orang kaya, maka terkenallah ada disebut budak. Kan tidak ada haknya yang namanya budak. Budak pada zaman itu bukan pembantu ya.
Orang biasa salah persepsi, budak itu pembantu. Salah, pembantu itu ada haknya. Dia digaji tiap bulan, dia senang sama tuannya, dia bisa pindah. Yang namanya budak, hak milik. Suka-suka tuannya. Suka-sukanya, mau dia banting, mau dia bunuh, boleh. Itu budak. Banyak lagi kehidupan hina pada saat itu. Lalu datang Muhammad SAW. Kemudian dihapuskan perbudakan ketika Al-Quran turun mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan bangsawan dan kaya, tapi yang paling takwa. Semua itu. Padahal Nabi sendiri, bos. Tidak punya partai pengusung. Ya? Tidak punya tim sukses. Lalu apa rahasia kesuksesan beliau? Dia mengatakan, ini loh Islam. Insya Allah. Ini agama saya. Tidak pernah memaki agama orang lain. Tidak pernah menghina keyakinan lain. Dia hanya mengatakan, ini loh Islam. Inilah rahmatan lil alamin. Maka Nabi berhasil bukan karena kecerdasannya semata. Tapi apa? Dia berhasil menjadi uswah. Contoh. Jangan pernah berbicara keadilan kalau kau sendiri tidak adil. Kalau Ustaz bilang, Kalian sudah lihat ya, itulah perbedaan kualitasnya teman-teman. Perbedaan kualitasnya. Itulah saya berharap pendeta Mel Atok, Anda benar-benar bisa berpikir dengan benar. Seperti Anda tahun lalu. Saya berharap Mel Atok bisa kembali sadar. Anda bilang kalau murtadin yang Anda bina, yang Anda baptis ya, Anda bilang fokusnya adalah jangan menjelek-jelekan agama yang lama dan sebagainya, itu bagus gitu. Ajarkan mereka. Supaya jangan seperti Lucy Daifa, Kosman, Saifuddin, Effendi Usman, dan sebagainya. Nggak apa-apa gitu, bagus. Tapi tolonglah Anda mengerti. Ya, tolonglah Anda mengerti. Kalau memang menurut Anda yang disampaikan Kodondi itu salah, ajak dia diskusi. Bukan dengan loncat sana, loncat sini, menghindari, cuman bisa marah-marah. Kalau kita lihat kan selama ini cuman bisa apa? Marahin orang. Marah-marah aja. Ngamuk-ngamuk di depan jemaatnya. Memangnya dengan marah-marah udah hebat? Nggak ada. Kalau memang hebat, coba buktikan siapa yang lebih ngerti. Anda menuduh Kodondi ngubah-ngubah ayat, mengubah-ngubah firman Tuhan. Di mana diubah? Kami cuma menyampaikan apa yang tertulis. Dan mohon maaf kalau itu menyakitkan. Kadang-kadang kebenaran ini memang menyakitkan bagi sebagian orang. Betul tidak? Ada koruptor. Kita kasih tahu kebenaran. Marah dia. Terbongkar korupsinya. Ya ngamuk lah. Koruptor nggak mungkin mau kebenaran diungkapkan. Penjahat juga nggak mungkin mau kebenaran diungkapkan. Jadi kebenaran itu cuman tidak disukai oleh orang-orang yang salah. Kalau memang benar, kenapa takut? Kita lihat Polikardus ya. Mereka tuh begitu takut dengan aturan. Selalu bilang apa? Hapus ini aturan. Ya jangan ada lagi penistaan agama gini. Kenapa? Karena mereka ingin menistakan. Kalau memang mereka nggak ada menista atau melakukan yang salah, kenapa takut dengan aturan gitu? Mereka tuh takut karena memang mereka ingin melanggar itu. Ini yang ngeri. Niatnya itu niat ingin melanggar. Niatnya itu memang ingin membuat keonaran. Sadis, teman-teman. Sadis. Semoga pendeta Mel Atok setelah menonton ini makin cerdas. Makin tahu tentang apa yang terjadi. Dan mungkin perlu terjun sekali-kali untuk melihat lebih dalam. Sebenarnya ini apa sih? Dunia diskusi debat-debat ini apa sih? Awal mulanya dari mana? Siapa biang keroknya? Karena saya tahu pendeta Mel ini kan sudah senior. Dan punya lah teman-teman yang bisa cek latar-latar belakangnya ini apa gitu. Saya dulu juga cari tahu dulu ini. Penyebabnya apa? Siapa yang memulai? Setelah saya cek rupanya tanpa ragi. Kalau debat Wak Donat yang mulai. Nah, mereka inilah biang keroknya gitu. Kalau memang harus dihentikan, ya udah sama-sama. Berani nggak komitmen? Saya dari dulu bahkan menantang Polikardus untuk hapus channel. Yuk kita sama-sama hapus, tapi yang sebanding dong. Masa channel saya dibandingkan dengan channel Kroco, ya mohon maaf, bukannya sombong gitu, kan nggak adil gitu. Kalau bisa sama-sama yang seukuran, biarlah kita jadi yang memulai. Waktu itu saya tantang Wak Donat. Padahal channel saya itu berkali-kali lipat dari Wak Donat. Tapi nggak apa-apa. Wak Donat atau Pavel 88 boleh. Kita sama-sama hapus channel. Berani nggak? Setelah hapus, jangan lagi. Ya, jangan lagi. Anda buat channel seperti ini. Mau nggak? Kalau mau buat channel jalan-jalan masak-masak deh. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang tanggapi, teman-teman. Nggak ada yang tanggapi. Mereka nggak mau. Karena mereka cari makan di situ. Inilah yang kita sayangkan. Semoga pendeta Mel setelah dengar ini, ya bisa
mulai cari tahu sejarahnya. Terus Anda lihat lagi, selain tadi Lucy Daiva, Qasim ya, dibandingkan dengan Kohani, sama Kodondi, ya Anda cari lagi, siapa lagi murtad ini? Kelakuannya gimana? Bandingkan dengan mualaf, kelakuannya gimana? Kalau memang mau diskusi, ya mari kita diskusi. Saya terbuka untuk membantu Pak Mel, untuk tahu ya sejarah dunia debat, apa saja yang terjadi, karena kita punya datanya semua kan. Kita punya. Kalau Pak Mel mau, silakan kontak, ya kita bantuin. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Ya, terima kasih buat teman-teman. Dan sekali lagi saya umumkan, kita ada buat studio, dan mulai minggu depan kita akan mulai, walaupun dengan segala kekurangan ya. Karena memang nggak bisa. Yang kita rencanakan itu pasti 100% terjadi ya. Tetap pasti ada kendala-kendala. Tapi kita usahakan insya Allah minggu depan, ya kita sudah mulai mengudara di channel yang baru. Channel lama sih, yaitu Kisah HMC ya. Di channel Kisah HMC, bagi teman-teman saya rasa udah tahu lah channel tersebut. Ya, itu akan kita gunakan untuk podcast kesaksian-kesaksian orang secara live, langsung. Artinya open cam, bukan seperti ini ya, itu open cam. Jadi kalau ada teman-teman bilang, Bang, kok nggak pernah open cam? Nah, kita open cam, tapi memang di situ kita pakai topeng. Ya, yang penting kan narasumbernya nampak. Kalau kita pakai topeng nggak apa-apa lah, karena kita nggak mau terkenal. Kita bukan kayak murtadin ini, yang pengen banget jadi orang yang terkenal. Kita nggak mau terkenal, jadi mending kita tutup aja. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.